Selamat sore. Untuk kelas akuntansi, sistem informasi dan manajemen ya. Hari ini kita pertemuan terakhir di mata kuliah lab akuntansi dengan materi transaksi penerimaan dan pembayaran lewat cek ya. Untuk beberapa kelas ini yang sudah saya masukkan ke Siaka tapi dia belum bisa masuk ya, sabar dulu ya, mungkin belum bisa absensi. Di sini sudah saya masukkan linknya ini tapi belum masuk terus ini ya, ini belum masuk sambil jalan ya. Nanti untuk Siakanya kalau sudah masuk, nah seperti ini ya, di pertemuan yang ke-14 ya, ini lab akuntansi MIUB, ini linknya. Nah ini belum masuk di sini ya, ini sudah saya linkkan tapi kok belum masuk. Udah, saya lanjut dulu ya. Ini jadi nanti kita pertama untuk transaksi penerimaan dan pembayaran lewat cek, kita bisa masuk ke banking, Anda masuk ke receipt money ya. Jadi nanti aktifkan command center, setelah itu Anda klik banking, Anda klik receipt money, ini adalah penerimaan. Jadi kalau transaksinya semua itu di bank ya, lewat cek, baik kita membayar maupun kita menerima ya. Menerima pembayaran semua dilakukan lewat bank ini ya. Nah, ada beberapa rekening yang akan dimasukkan. Ya, ada beberapa rekening, coba Anda perhatikan. Ya, ini. Nah, nanti di sini kita akan memasukkan nomor dan nama rekening serta saldo ya. Yang penting ada kas di bank sama kas di perusahaan. Selanjutnya kita akan membuat ya, ini untuk perusahaan. Jadi nama-nama perusahaan sebagai penerimaan itu ada PT Samudra, ada CV Kartika, CV Puji, dan Ibu Tirta. Yang akan kita bayar itu ada Tuan Putra, Bank Panin, PT Rafa, dan PT Arta ya. Karena di sini kan penerimaan dan pembayaran. Berikutnya untuk masuk ke penerimaan kita klik dulu di banking. Setelah itu tadi kita milih receipt money. Maka nanti di sini kan kita sudah masukkan saldo ya, ini ada saldo 10 juta. Nah, berikutnya kita akan masuk di payroll ya. Ini nanti bisa Anda klik untuk mencari nama perusahaan yang membayar dengan cek ya. Kalau tidak ada ya kita klik new ya, baru kita ketik nama perusahaan. Ya, perhatikan di situ. Nah, berikutnya untuk pengisian selanjutnya, setelah kita isi langsung nama perusahaan akan keluar. Jadi kita milih new ya. Nah, ada 4 tadi nama perusahaannya. Nah, kalau sudah, ini Anda perhatikan dulu yang di slide ke-8. Di slide ke-8 ini ada cara memasukkan, yaitu kita klik pada payroll, nanti kita pilih nama perusahaannya PT Samudra Jaya, Anda ketik 500.000 pada amount,
klik pada payment method, pilih cek. Setelah itu Anda ketik pendapatan jasa ya, pada memonya nanti Anda ketik pendapatan jasa, dan tanggalnya bisa Anda sesuaikan ya, tanggal. Kalau kita mengisi hari ini ya otomatis tanggal hari ini ya, nggak masalah. Untuk tanggalnya langsung ya, otomatis secara hari ini. Nah sekarang untuk slide yang ke-9 itu Anda perhatikan dulu ya. Ini sambil saya ngecek di siakatnya ya, di siakat ini ya juga belum masuk. Nah, untuk yang di slide ke-9 nanti Anda ketik ya. Anda ketik di sini sebesar 500.000. Untuk deskripsinya itu memo dari PT Samudra. Tinggal Anda klik ini nanti ya. Anda klik akan muncul ya. Anda cari rekening 41200 yaitu pendapatan jasa. Anda ketik 500, sudah. Ini tidak ada debit kreditnya ya, karena di sini untuk debitnya sudah langsung otomatis ke rekening bank ya, masuk ke rekening bank, sedangkan yang bawah itu pendapatan sebelah kreditnya langsung Anda rekod ya. Nah ini itu untuk cara memasukkan atau penerimaan. Nah karena tadi ada penerimaan sebanyak 500 maka saldonya menjadi 5.500.000. Berikutnya ada transaksi ya, ini sampai di slide yang ke-12 itu ada beberapa transaksi. Contohnya tanggal 25 Maret diterima lewat bank sebesar 1 juta dari PT Samudra untuk pendapatan jasa, maka nanti di memo bisa Anda ketik penerimaan pembayaran konsultan keuangan ya sebesar 1 juta. Ada lagi tanggal 2 diterima melalui bank dari Ibu Tirta atas jasa yang telah diberikan 2.500.000. Analisanya pendapatan jasa 2.500.000, maka memonya penerimaan pendapatan jasa dari Ibu Tirta. Nah itu beberapa transaksi. Maka nanti di sini kita bisa melihat hasilnya. Anda tinggal klik jurnal untuk menampilkan hasil keseluruhan. Nah seperti ini ya hasilnya. Yang tadi kita ketik penerimaan pembayaran lewat bank ya. Nah sekarang berikutnya kalau sudah menerima otomatis ada pembayaran melalui cek ya. Nanti tinggal Anda klik banking, pilih money ini ya, tinggal Anda klik di chartnya, Anda klik new untuk menulis perusahaan yang akan kita bayar. Nah sekarang coba kita masuk di prakteknya dulu. Kita akan mengisi namanya, jadi Anda masuk di banking, Anda milih reserved money ya. Nah, coba kita masuk ke Mayop dulu ya, ini ya. Masuk ke Mayop versi 17. Nah, ini kita milih yang create ya. Ini kita next. Anda boleh ketik nama perusahaannya. Tadi di PPT-nya nggak ada nama perusahaan, bisa Anda ketik sendiri ya. Ini nama perusahaannya
Contohnya PT nama Anda masing-masing ya. Contoh ini hanya contoh saja PT Lena, nanti bisa dilengkapi yang lain. Next, Anda milih current financial year ini ya 2021 last month itu akhir Desember, awal konversi month ya 12 untuk periodenya. Tinggal Anda next, ini adalah konfirmasi. Anda milih ini aja ya, ini ya boleh, ini juga boleh ya, karena ini di sini kalau kita milih akan membuat nomor rekening sendiri ya, membuat nomor rekening sendiri. Tinggal Anda next lagi, ini akan tersimpan. Setelah itu kita bisa masuk command center atau setup ya, boleh. Nah, atau kita close, masuk di banking tadi ya, masuk banking, masuk received money. Ini kalau belum ada nama perusahaannya, nah ini kan masih kosong. Jadi perhatikan ya, saya ulangi lagi. Anda tadi milihnya boleh command center ini ya, command center, langsung Anda klik ini kan. Nah, kalau Anda klik banking, Anda pilih ke ini received money, penerimaan. Ini nama perusahaannya kan belum ada, kita mau mengisi nama perusahaan. Payrollnya ini Anda klik, Anda new ya, Anda buat. Tadi kita akan membuat nama perusahaannya PT Samudra ya, PT Samudra. Ini lagi, coba kita bikin lagi. Ini ada CV Kartika, berikutnya ada lagi CV Puji ya. Coba kalau sudah kita lihat nanti ya. Nah, kita pilih. Nah, ini ada ya, padahal ada 4 kurang 1 lagi, ada Ibu Tirta ya di sini. Nah, berikutnya kalau sudah selesai, kita oke, kita milih ya pembayaran yang pertama tadi. Setelah ini ya, nah ini ada beberapa rekening ya. Jadi yang tadi itu kita memasukkan nama perusahaan ya yang akan membayar ke tempat kita. Nah, kalau untuk rekening Anda biasanya masuk apa? Ini account, bisa account list langsung ya, atau lebih mudah di setup isi. Ini milih yang account, next ya. Nah, ini Anda besarkan, kita akan mengisi pertama peralatan kantor, atau tadi ada nama kas ya. Ini kita buat dulu peralatan kantor, berarti new ya, new kepala 1, other current asset. Ini Anda pilih 1170 ya, Anda ketik namanya peralatan kantor. Berikutnya new lagi ya, karena ini kan kita membuat banyak. Kepala 4 ini pendapatan, berarti income ya, income 1000 pendapatan jasa ya. New lagi 8 berarti other income, ada pendapatan bunga, rekeningnya 1000 pendapatan bunga. Berikutnya kepala 1 new lagi, inventaris kantor, new other asset ini ya, inventaris kantor nomornya 1100. Oh, berarti ini sudah ada, Anda kasih nama lain 1400 ya. Ini ada inventaris kantor, Berikutnya kita buat lagi sewa dibayar di muka 11, tadi ada 1140, coba 1141. Nah, ini sewa dibayar di muka. Berikutnya kepala 9 biaya bunga ya, other expense, ini ke biaya bunga 1100, enter biaya bunga.
Berikutnya ada biaya rupa-rupa ya, biaya rupa-rupa berarti ini masuk ke biaya expense ini ya. Kita kasih nomor 1400 biaya rupa-rupa. Nah, ada lagi tadi yang kasnya coba ini sudah ya close. Nah, kalau belum ada kita nanti buat ya. Ini kita next dulu. Jadi kita sudah membuat rekening. Yang belum tadi untuk nama perusahaan ini 11 ya, 1100 sama 14 kas di bank sama kas di bank saldo 5 juta, kas di perusahaan 5 juta. Kita bikin lagi account, next new ini ya, bikin baru bank ini. Nah, pakainya 1110 ini kas di bank sama 1140 kas di perusahaan. Nah, ini udah selesai. Kita akan mengisi saldonya. Bisa Anda next, langsung kita klik kas di bank ini, kita turunkan, ketik 5 juta. Sedangkan kas di perusahaan saldonya juga sama. Nah, ya seperti ini. Ini langsung inputnya saldo sudah masuk, kas di bank sama kas di perusahaan. Berikutnya, nah ini kita close dulu ya. Kita close, kita akan mengisi banking tadi, penerimaan pembayaran ya. Ini penerimaan pembayaran. Kita lihat dulu untuk yang contohnya penerimaan pembayaran yang tanggal hari ini itu ada sebentar saya buka dulu. Nah, ini diterima lewat bank sebesar 1 juta ya, PT Samudra. Nah, ini nanti bisa kita perhatikan dulu untuk saldonya ya, receiver money. Perhatikan saldonya di sini ya, di jurnal ini. Nah, untuk pembayaran tadi PT Samudra ya, PT Samudra. Nah, di sini ya. Ini kita lihat dulu ya, balannya sebentar, cancel. Nah, di sini untuk akunnya dari 1 Januari sampai 26 Januari ya, tinggal kita enter. Kalau belum ada kita masukkan. Ini CV Samudra ya, CV Samudra ini 500.000 ya. Nah, ini cek ya, Anda pilih yang cek ya, Anda pilih yang cek. Berikutnya untuk tanggalnya menyesuaikan hari ini enggak masalah ya, memonya penerimaan pendapatan jasa. Setelah itu tinggal Anda cari pendapatannya. Nah, pendapatan jasa ya, di sini ini sudah ada ya, sudah kesorot, tinggal use langsung. Kalau kita tadi sudah ngetik, otomatis bawahnya akan tampil. Nah, seperti ini ya, bawahnya tampil, tinggal kita record, kita simpan. Nah, ya seperti ini ya. Nah, berikutnya untuk yang di sini tinggal nanti Anda melanjutkan. Ini ya, diterima lewat bank tadi sudah ya.
diterima melalui bank juga sebesar 2.500.000 untuk pembayaran jasa dari Ibu Tirta 2.500.000 ya, berarti nanti tinggal Anda cari ini. Ini ada Ibu Tirta use account, tinggal Anda ketik 2.500.000. Nah, memonya pendapatan jasa sama ya, di sini kita cari. Nah, ini langsung kesorot pendapatan jasa, tinggal kita use 2.500.000 sesuai yang atas. Nah, jangan lupa Anda rekod ya. Selanjutnya tanggal 2 ya, ini pendapatan bunga ya, 500 ya, ini pendapatan bunga dan sebagainya, itu nanti bisa Anda lanjut ya. Nah, kalau sudah, kita akan melihat hasilnya, diklik jurnal ya. Ini kalau sudah selesai semua, tinggal Anda cancel, Anda masuk ke transaksi jurnal. Nah, ini tinggal dipilih tanggal 1, Anda buat ini sampai terakhir ya, tanggal 31 ya. Ini from 1 Januari 2021 ya. Sebentar, kita masuk di all. Nah, Anda karena di sini laporan itu ada general, ada distribusi, ada received, ada sales, ada purchase, ada inventory. Anda klik yang all aja biar tampil. Jadi tadi yang kita masukkan ini penerimaan pendapatan jasa, ini juga penerimaan pendapatan jasa, yang 1.500, yang satu 2.500.000. Anda klik linknya itu yang panah kecil ini. Nah, kalau ada yang salah bisa Anda perbaiki di link ini ya. Nah, ini langsung linknya masuk seperti ini. Nah, berikutnya kita akan ini close saja ya. Kita akan membayar. Tadi kita menerima ya, di sini kita menerima, sekarang kita akan membayar ya. Pembayaran melalui cek. Langsung kita masuk ke klik banking tadi, speed money ya. Perhatikan di sini, ini banking, Anda milih yang speed money. Tadi kalau penerimaan received ya. Sekarang kita membayar, perusahaan membayar, milih speed money. Tinggal kita pilih ya, ini. Halo. Ya, ini saya masih klik, nanti tahan aja. Saya ada satu sudah masuk, sudah di absen, di siapa sudah masuk, yang lain belum. Saya juga tahu kan nggak bisa. Tapi ini saya masih klik ya. Selesaikan dulu kliknya sebentar lagi ya. Terima kasih. Nah, ini nanti untuk pembayarannya itu lewat bank ke siapa saja. Coba kita lihat chartnya. Nah, nanti tinggal kita tambah ya. Ada di sini Bank Panin, new. Anda ketik Bank Panin. Terus ada lagi PT Rafa, new lagi PT Rafa ya. New lagi PT Arta. Nah, setelah selesai kita langsung oke, kita masuk untuk transaksinya di sini. Yang pertama kita akan kita membayar ya, membayar. Sebentar, saya lihat dulu di PowerPoint-nya. Ya, tadi sudah ya cara masukkannya ya, sudah selesai. Terus kita akan membayar di sini, masukkan transaksi penerimaan pembayaran melalui cek ya dari toko Bima
ini sebesar pembelian inventaris kantor ya sebesar 150 dari Toko Bima. Oh, ini kan tadi Toko Bima nggak ada ya, kita masuk ke chat dulu, kita tambah. Nah, Toko Bima nggak ada, langsung kita klik new. Nah, setelah itu kita oke. Berikutnya kita cari Toko Bima ini ya. Langsung nanti kita ketik memonya 250. Nah, sudah memonya, tinggal pembelian peralatan kantor ya, pembelian peralatan kantor. Kalau sudah, kita cari rekening peralatan kantor ya, ini langsung kita klik, kita use, sudah masuk 250, sudah langsung tinggal direkod. Nah, seperti itu ya, mudah ini pembayarannya, sama dengan tadi. Terus ada lagi dibayar dengan cek 175 atas biaya bunga ya, Bank Panin ini. Nah, kita masuk lagi, kita cari Bank Panin. Nah, ini ya, langsung klik amountnya sebesar 175.000, enter, memonya keterangan pembayaran bunga, kita klik di sini, kita cari biaya, bukan pendapatan tapi biaya ya, biaya bunga. Nah, langsung tampil. Jangan lupa Anda rekod kalau sudah selesai ya, artinya kalau nggak direkod ya Anda nggak nyimpan ya. Ini saya koreksi dulu ya, saya koreksi yang ada di siakatnya ya. Ini coba saya masuk ke siakat dulu ya. Nah, sekali lagi kalau ada yang belum jelas, bisa Anda tanyakan ya lewat forum yang di bawah ini ya, untuk yang belum jelas. Soalnya kemarin maaf saya kelewatan, nggak tahu kalau ada yang tanya ya, jadi ini saya koreksi satu persatu ya. Nah, coba saya ulangi lagi ya, mungkin yang baru datang. Jadi hari ini materi terakhir, transaksi penerimaan dan pembayaran lewat cek. Minggu depan kita masuk ke minggu tenang, berarti hari Jumat kita masuk minggu tenang ya, tidak ada live. Hari Selasa depannya baru kita masuk ke ujian terakhir ya. Jadi UAS, ujian akhir semester, itu bahannya semua dari PowerPoint, karena untuk pilihan ganda ya, semua yang ada di PowerPoint materinya Mayop ya, Mayop bukan UBS ya, tapi Mayop dari awal sampai hari ini ya. Jadi pilihan ganda tinggal Anda pelajari aja PPT-nya ya. Sekali lagi saya terangkan, transaksi penerimaan dan pembayaran lewat cek, Anda milih ke banking, Anda milih ke received money ya. Setelah itu Anda buat rekening.
rekening kas di bank langsung Anda isi saldonya 5 juta, kas di perusahaan 5 juta. Berikutnya ada rekening pendapatan jasa, pendapatan bunga, peralatan kantor sampai biaya rupa-rupa. Ini tidak ada saldo tapi hanya Anda buat rekeningnya. Berikutnya itu maksudnya gini, jadi perusahaan itu melakukan kegiatan pembelian lewat bank ya, lewat cek, maksudnya dia menjual juga lewat cek, jadi terimanya lewat bank. Maka di sini ada beberapa perusahaan, jadi nama perusahaan sebagai penerimaan ya, kita menjual ke PT Samudra, PT Samudra membayar dengan cek ya. Ini Ibu Tirta juga membayar dengan cek, maka kita perusahaan, sebagai perusahaan maka kita menerima ya CV Kartika, CV Puji. Terus untuk perusahaan yang akan kita bayar karena kita membeli di Tuan Putra, kita membayar bunga Bank Panin, kita membeli juga di PT Rafa dan di PT Arta ya. Ini ada beberapa perusahaan ya. Berikutnya untuk memasukkan saldo, nanti di sini Anda bisa ini klik banking ya, received money, saldo kas ya 10 juta. Nah, ini saya cancel dulu. Jadi Anda masuk ke sini ya bank, terus received money di sini. Tapi sebelumnya Anda harus membuat rekening dulu. Bisa Anda masuk setup, isi setup, account, next. Nah, di sini Anda buat ya. Kalau Anda membuat nomor dan nama rekening mungkin sudah bisa ya. Nah, sekarang untuk yang nama perusahaan di sini, nama-nama rekening yang belum ada tinggal Anda new seperti biasa ya. Yang sudah ada ya sudah, enggak, karena di sini enggak ada mengedit. Nah, setelah itu kita akan masuk di rekening saldo. Nah, ini ada rekening saldonya ya. Saldonya sebesar 5 juta. Ya. Nah, saldo 5 juta. Berikutnya kalau sudah tinggal Anda next. Ini sudah enggak ada ya, sudah enggak ada pernyataan di sini, tinggal Anda close. Baru ini Anda close, Anda masuk ke banking, received. Barangnya tadi apa? Pertama itu dari PT Samudra. Nah, di sini PT Samudra itu membayar ya. Tadi kita lihat dulu di transaksi jurnal. Ya, ini masuk ke all aja ya. Ini pendapatan jasa dari PT Samudra ada yang 500.000 ya. Kita klik ini. Tadi karena sudah diisi ya, sudah diisi, jadi kita tinggal klik, kita ketik PT Samudra, kita sorot use. Setelah itu kita pilih ini ya, cek. Kita ketiknya di sini receivednya itu adalah 500 ya. Contoh untuk transaksi ini ada yang belum kita isi. Ini penerimaan pendapatan bunga bank ya, bunga bank. Terus ada lagi dari CV Kartika pendapatan jasa sebesar 3 juta ya. Pembayaran jasa, penerimaan pembayaran dari CV Kartika 3 juta. Nah, cara mengisinya bagaimana? Ini kita cari PT Kartika ya, CV Kartika. Nah, ini cancel dulu nih ya. Jadi kita close dulu, kita masuk ke received ini, kita pilih CV Kartika. Nah, di sini 3 juta, kita ketik di amount-nya 3 juta. Anda pilih pembayarannya lewat apa ya, payment method, Anda pilih cek. Setelah itu Anda ketik, ini kan penerimaan pendapatan nih ya, pendapatan jasa. Nah, angkanya langsung otomatis masuk karena di sini untuk tanggalnya menyesuaikan hari ini ya, ini 3 juta. Kalau sudah langsung sudah selesai direkod ya. Jadi tidak kas sama apa itu seperti jurnal, tidak.
langsung karena di sini sudah ada kasnya, sudah masuk ya, kas di bank. Ada lagi di sini kita lihat diterima melalui bank juga pendapatan jasa dari CV Puji 500.000. Nah, kalau sudah kita rekod kan kosong. Kita pilih lagi, cari CV Puji use ya 500.000. Nah, ini di sini memonya penerimaan jasa ya, penerimaan pendapatan jasa ya 500. Ini kita cari atau enter dulu ya, ini kita cari ini pendapatan jasa, langsung masuk 500 rekod. Nah, untuk melihatnya nanti di sini di transaksi jurnal Anda all ya semua. Nah, ini pendapatan jasa ya 500 dari CV Kartika, dari Panin Toko Bima. Nah, seperti ini. Ini ngelingnya, coba kita klik link ya. Nah, kalau tadi ini kok nggak ada keterangannya, kalau ini kan ada keterangan ya dari CV Kartika. Kalau Anda mau ngasih keterangan, coba kita linknya kita klik di sini, pendapatan jasa dari CV Puji ya. Perhatikan, ini untuk menambah data hanya keterangan saja, yang lainnya sama, tinggal oke. Nah, ini seperti ini ya, maka akan muncul. Soalnya kalau nggak lengkap nanti kan di sini banyak pendapatan dari mana. Nah, ini pendapatan jasa tadi dari PT Samudra ya, penerimaan pendapatan jasa ya PT Samudra, karena di keterangan nggak ada ya PT Samudra. Nah, tinggal oke. Nah, ini masuk ya pendapatan jasa nih ya, yang di bawah ini PT Samudra. Nah, seperti itu ya. Loh,